Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, anak-anakku sekalian, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia dan nikmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar. Kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran hadis di kelas 11, tepatnya pada bab 5 pertemuan pertama dengan tema mencintai kedamaian. Tidak lupa selawat beriring salam. Marilah sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku sekalian, mari sama-sama kita baca tujuan pembelajaran terlebih dahulu agar kita dapat mengetahui apa yang kita akan capai, apa yang kita akan tuju dari pembelajaran hadis di kelas 11 bab 5 tentang mencintai kedamaian ini. Maka jika kita lihat di sini tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik dapat menyerap nilai pelajaran yang dapat diambil dari hadis-hadis tentang mencintai kedamaian. Adapun yang kedua dari tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik terbiasa bersikap cinta damai dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami hakikat cinta damai. Yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan bentuk-bentuk cinta damai. Yang kelima, peserta didik dapat menyebutkan cara mencintai bangsa dan negara. Dan yang keenam, peserta didik dapat menyebutkan hikmah cinta damai. Baik, sama-sama kita langsung saja menyimak hadis yang pertama dari tema cinta damai pada bab kelima ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi ilaihi qal. An Abi Ayyub radhiyallahu anhu. Anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qal. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيسد هذا ويسد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وذكر سفيان أنه سمعه منه 3 مرات. Kita simak kembali bacaan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi ilaihi qal. An Abi Ayyub radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qal. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath yaltaqiyani fayasuddu hadha wa yasuddu hadha wa khayruhuma alladhi yabda'u bis-salam wa dzakara Sufyan annahu sami'ahu minhu 3 marrat. Mari kita baca sama-sama terjemahan hadisnya dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak halal seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Jika bertemu, saling menjauhkan. Dan yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai salam. Sufyan menyebutkan bahwa dia mendengar Zuhri hingga 3 kali. Hadis yang direwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari.
Mari sama-sama kita simak kosakata atau mufradat dari hadis yang sudah kita bacakan. Yang pertama ada kata-kata yahillu. Yahillu. Yahillu yang berarti halal. Kemudian ada kata-kata yahjura. Yahjura. Yahjura artinya mendiamkan. Akhahu. Akhahu. Akhahu artinya saudaranya. Fayasuddu. 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 Nah, untuk arti dari fayasuddu di sini artinya saling menjauhkan. Untuk arti dari fayasuddu artinya saling menjauhkan. Adapun artian jika bertemu diambil dari kata-kata iltaqa yaltaqi. Yaltaqiyan. Yaltaqiyan baru bermakna jika saling bertemu. Adapun fayasuddu saling menjauhkan, saling menjauhi. Kita lanjut kepada kata-kata selanjutnya, yabda. Yabda. Yabda yang berarti memulai. Kemudian bisalam. Bisalam. Bisalam artinya dengan salam. Kualitas hadis. Hadis tentang mencintai kedamaian diklasifikasikan sebagai hadis sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada kitab meminta izin, bab mengucapkan salam baik kepada kenalan atau tidak. Juga terdapat hadis yang sama dengan nomor 5768. Selain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis yang sudah kita bacakan tadi juga diriwayatkan oleh yang pertama yaitu oleh Imam Muslim dengan nomor hadis 4643 dan 4644. Kedudukan hadisnya adalah sahih. Kemudian yang meriwayatkan hadis ini pula adalah Imam Abu Daud dengan nomor hadis 4265. Pun kedudukan hadisnya atau kualitas hadisnya adalah sahih. Tidak diragukan lagi bahwa hadis yang kita sudah baca merupakan hadis sahih baik dari segi aspek sanadnya maupun matannya. Mari sama-sama kita simak penjelasan hadis yang sudah kita baca. Dari penjelasan hadis ini kita dapat memahami bahwasanya mendiamkan seseorang yang melebihi 3 hari adalah haram hukumnya jika disebabkan urusan duniawi. Adapun mendiamkan seseorang karena Allah Subhanahu wa taala maka diperbolehkan. Di sini dapat dilihat yang mana yang haram. Ini sudah ditandai dengan huruf yang tebal dan diberi warna merah, kemudian juga yang mana yang diperbolehkan. Kalau mendiamkannya karena urusan duniawi itu haram. Tapi jika mendiamkannya karena Allah maka itu diperbolehkan. Atau mendiamkan saudara kita lebih dari 3 hari namun karena urusan Allah Subhanahu wa taala itu diperbolehkan. Apa yang dimaksud karena urusan Allah? Mari sama-sama kita simak argumentasinya. Argumentasinya adalah ada kisah 3 orang yang tidak mengikuti perang Tabuk. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk mendiamkan mereka selama 50 hari dengan tujuan mendidik mereka dan karena takut kemunafikan menimpa mereka. Jadi yang dimaksud dengan mendiamkan seseorang karena Allah diambil dari argumentasi bahwasanya ada sahabat yang tidak mengikuti perang Tabuk. Mereka didiamkan oleh Rasulullah agar apa? Tujuannya adalah untuk mendidik. Kemudian juga takut kemunafikan menimpa mereka. Sehingga
ketika ada seorang guru atau orang tua mendiamkan anaknya dengan tujuan untuk mendidik, contoh mendidik sholat misalnya, maka itu masih diperbolehkan. Kecuali tadi yang berkaitan dengan urusan dunia, jika kita saling memutus silaturahmi dengan keluarga kita karena urusan dunia lebih dari 3 hari, hukumnya adalah haram. Kemudian hadis yang kita baca juga memberikan pemahaman bahwa mendiamkan melebihi 3 hari itu diperbolehkan. Karena redaksi hadis lebih dari 3 hari atau 3 malam memang memiliki arti keterbalikan semacam itu. Yakni jika hanya 3 hari atau malam, maka diperbolehkan. Pemahaman semacam ini dalam disiplin ilmu usul fiqh disebut dengan mafhum mukhalafah. Artinya, yang dilarang oleh Rasulullah ketika kita mendiamkan saudara kita lebih dari 3 hari karena urusan duniawi. Adapun ketika mendiamkan saudara kita karena urusan duniawi dan tidak melebihi dari 3 hari atau pas 3 hari, maka itu tidak termasuk ke dalam hal yang dilarang atau tidak termasuk hal yang dikatakan di dalam hadis yang kita sudah dengarkan sama-sama barusan. Kita lanjut kepada dampak buruk putusnya silaturahmi. Orang bisa saling diam dengan saudaranya dan berlanjut bisa saling putusnya silaturahmi antara keduanya. Dan sungguh orang yang memutus silaturahminya, maka dia akan mendapatkan dampak buruknya. Apa dampak buruk dari orang yang memutuskan silaturahmi? Yang pertama, orang yang memutuskan silaturahmi, segala amalnya tidak berguna dan tidak berpahala. Kemudian, amalan salatnya tidak berpahala. Sebab Rasulullah SAW bersabda terdapat 5 macam orang yang salatnya tidak berpahala. Yaitu yang pertama, istri yang dimurkai suami karena menjengkelkannya. Kemudian yang kedua, ada budak yang melarikan diri. Yang ketiga, ada orang yang mendendam saudaranya melebihi 3 hari. Yang keempat, peminum khamar dan imam salat yang tidak disenangi makmumnya. Kemudian dampak buruk silaturahmi yang lainnya adalah rumahnya tidak dimasuki malaikat rahmat. Sabda Rasulullah SAW, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, sesungguhnya malaikat tidak akan turun kepada kaum yang di dalamnya ada orang yang memutuskan silaturahmi. Dan yang terakhir dari dampak buruk putusnya silaturahmi adalah orang yang memutuskan tali silaturahmi, maka akan diharamkan baginya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, semoga kita tidak termasuk dari orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Hikmah dari cinta damai. Orang yang selalu memegang erat tali persaudaraan dengan saudaranya, selalu menjaga silaturahmi, maka sesungguhnya dia adalah orang yang cinta damai. Lalu apa hikmah dari orang yang cinta damai? Mari kita baca sama-sama. Agama Islam adalah agama yang mengajarkan persaudaraan. Islam, kita ketahui bersama bahwasanya Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Saling mengasihi, saling menolong, dan saling membela sesama muslim dalam kebenaran. Sehingga dengan itu terciptalah ukhuwah Islamiyah, bagai satu organ yang tak terpisahkan, bagaikan ikatan rantai yang tak terputuskan. Kelemahan satu sisi menjadi kewajiban menguatkan yang lainnya. Maka jika ada 2 muslim yang saling berseteru, kita tidaklah memperkeruh atau menambah perseteruan dengan saling membuat blok berlawanan. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala
mensyariatkan untuk saling berdamai karenanya, menjalin persaudaraan untuk merawat perdamaian harus diniati semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan lanjutkan pelajaran kita pada pertemuan yang selanjutnya, yaitu masih di bab 5 pada pertemuan kedua. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.